Bitcoin baru saja masuk fase re-auction besar. Kamu mungkin lihat harganya cuman turun. Tapi kalau kamu perhatikan value area high, value area low, point of control, dan serta single prints di ExoCharts, karena aku pakai ExoCharts, sebenarnya market ini sekarang lagi menurunkan value secara sistematis. Di video ini aku breakdown step by step kenapa rejection dari value area high bulan kemarin itu bukan pullback biasa, tapi tanda awal perubahan structure. Sebelum kita masuk breakdownnya, kalau kamu pengen belajar market lebih dalam pakai auction market theory dan order flow, kamu bisa join komunitas Trade with Me, tapi itu opsional. Yang penting, sekarang kamu paham dulu cara market benar-benar membentuk value. Oke, kita mulai dari structure besar dulu. Kali ini aku lagi buka charts di daily time frame dan monthly time price opportunity atau yang biasa kita sebut TPO. BTC dalam beberapa minggu terakhir turun cukup agresif, tetapi penurunannya itu rapih, bukan chaos. Kalau kita lihat dari auction market theory, ketika harga reject dari area premium, in this case ini adalah value area high, terutama value area high bulanan, itu bentuknya hampir selalu sama. Artinya, market gagal diterima di atas, lalu turun untuk re-auction area nilai yang lebih fair. Nah, kalau kalian belum tahu area fair itu apa, di auction market theory kita memiliki yang namanya bell curve area. Ini yang disebut adalah area ideal. Yang kalian lihat di sini, yang di area tengah yang sudah dibuat range dari volume profile itu sendiri, ini adalah area yang balance atau ideal fair value. Sementara area yang di luar fair value, apa kita sebutnya? Kita sebutnya itu adalah area inefficient atau area yang imbalance. Nah, di sini kamu bisa lihat value area high bulan lalu dan point of control bulan lalu, which is bulan Oktober, serta di sini adalah value area low bulan Oktober. Saat dia melakukan ranging dan finding which area yang memiliki fair value, dia melakukan yang namanya initiative move untuk memasuki bulan baru, yaitu bulan November. Di sini ada yang namanya failed auction, dan ini adalah reaksi normal dalam auction market theory. Dan kita membentuk yang namanya value area high yang baru di bulan November. Nah, setelah ini sudah terbentuk sekian hari dari 1 November sampai tanggal 10 November, di sini ada rejection di value area high yang sangat clean. Dan ini di level harga 108.428. Value area high itu adalah area premium. Dan di sini letaknya seller biasanya ini melakukan movement yang agresif. Dan point of control ini adalah fairness, harga yang adil, di mana harga akan mengambil kembali dan mencari equilibrium, atau yang biasa kalian sebut di smart money concept adalah garis mediannya, di mana area atas adalah premium, di tengah adalah equilibrium, dan di bawah adalah discount zone. Dan breakdown point of control ini di bulan ini jadi tanda penting karena dari situ harga cenderung bergerak menuju value area low bulanan yang sitting di area 91.655. Dan di sini terjadinya rejection clean, berarti buyer tidak bisa agree kembali untuk melakukan pacing atau price in dan mengubah structure dari bearish ke bullish. Dan disitulah terjadi adanya failed auction, di mana seller akhirnya yang agresif mendominasi. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara tentang value migration, kalau kamu perhatikan value area yang terletak di bulan Oktober,
Dan dibanding dengan bulan yang sekarang, ini geser semakin lebih rendah gitu. Dalam auction market theory, value migration itu sinyal paling kuat bahwa buyer kehilangan kendali dan fair price yang baru ini sedang dibentuk lebih bawah, atau dia mencari area value yang baru di bawah value area sebelumnya. Dan ini adalah dua perbandingan composite monthly value area karena kita melihatnya dari sisi bulanan dulu. Dan sekarang kalau kalian perhatikan, Bitcoin ini kan sedang resting, playing out di 86.900 sampai 87.000. Dan kalau kita track back dari pembahasan kita yang pertama, Bitcoin ini sedang di luar value areanya, which is di bawah value area low bulan ini, November. Dan kalian ingat, kalau di luar value area, ini adalah inefficient zone atau yang kita sebut area imbalance. Di mana di setiap market structure atau price action, price itu akan tertarik untuk masuk ke dalam fair value kembali. Karena price itu tidak suka mengisi kekosongan. Makanya saat price sudah masuk ke dalam inefficient, apalagi kalau kita melihat dari perspektif bulanan, ini Bitcoin sedang di dalam area yang inefficient. Artinya, pullback ke arah value area di atas, ini high likely akan terjadi dalam minggu ke depan. Nah, sekarang kan kita melihatnya di monthly. Kita harus cross-check juga dari weekly confirmation. Karena kalau kita melihat volume profile secara makro di auction market theory, kita hanya perlu tahu di mana fair value yang menarik untuk Bitcoin masuk kembali. Nah, konfirmasinya setelah kita lihat monthly, kita harus lihat di weekly. Dan di sini kalian bisa lihat lebih jelas. Oke. Sekarang kita turun ke weekly dan semuanya semakin jelas. Di sini kalian bisa melihat ini adalah weekly yang kemarin yang starts dari 17 November. Dan di sini kalian juga melihat hal yang sama. Tapi in this case, kalian melihat value area high di weekly, kalian melihat point of control di weekly, dan kalian melihat value area low di weekly. Dan di sini kita bisa perhatikan adanya weekly fair value composites beberapa minggu ke belakang. Nah, kalian perhatikan dari sini, dari Oktober tanggal 27, which is bulan lalu, weekly fair value ini menunjukkan bahwa setiap minggu ini berturut-turut semua ikut turun. Jadi balik lagi ke konteks monthly tadi, bahwa ada pergeseran fair value dari yang fair value-nya di atas, sekarang dia turun ke bawah. Dan ini artinya bukan hanya respons buyer yang lemah, tapi keseluruhan auction bergerak ke bawah. Nah, makanya yang biasa kalian sebut ini adalah bearish trend. Jadi auction market theory ini allows kalian untuk melihat sisi insight dalam pergerakan price action. Karena dia bergantung dengan volume itu sendiri. Dan price itu selalu chase liquidity. Dan setiap price masuk ke dalam ketidakseimbangan atau yang kita sebut imbalance di luar fair value, price ini harus price in kembali ke dalam fair value. Lalu dia akan melakukan reaksi setelahnya, baru kita bisa eksekusi. Nah, sekarang kita lihat single prints di sini. Kalau aku sedikit zoom in, di sini ada tulisan SP di harga tertentu, dan ini adalah single prints. Untuk saat ini kita memiliki single print di beberapa area. Dan yang paling baru ini ada di 88.230. Apa sih single prints ini? Single prints ini tanda market bergerak terlalu cepat. Satu, tidak ada transaksi. Yang kedua,
tidak ada auction atau lelang. Ketiga, tidak ada lawan. Dan biasanya zona ini menjadi magnet. Dan market suka balik untuk ngefill sebelum bikin pergerakan heavy atau pergerakan massifnya. Dan single print ini bisa nggak kita lihat di chart seperti TradingView yang kalian pakai? Single print ini nama lain dari fair value gap atau imbalance yang biasa kalian pakai di konsep smart money atau ICT. Nah, tapi di dalam auction market theory kita menyebutnya single print. Nah, kalau kita bahas tentang current price zone-nya, harga saat ini kan sekitar 87.000. Dan sebenarnya berada di yang area sangat sensitif. Kita lagi duduk di bawah point of control weekly. Dan ini kondisi di mana seller masih memimpin. Karena sekali lagi, price sudah keluar masuk ke inefficient zone dan dia sudah price in kembali ke dalam fair value minggu kemarin. Karena ini adalah fair value minggu kemarin. Kemana minggu yang ini, Bang? Minggu yang ini sedang building up karena kita baru masuk ke hari Senin. Jadi fair value-nya baru building up saat ini. Jadi belum terbentuk seperti fair value yang minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Dan kondisi sekarang untuk Bitcoin ini sedang terperangkap antara point of control weekly dan value area low weekly. Ini biasanya tanda completion sebelum adanya continuation. Selama Bitcoin sebagai high conviction bias kita di Trade With Me, selama Bitcoin berada di bawah point of control weekly, ini masih bearish continuation. Dan target naturalnya itu di value area low weekly yang minggu lalu. Kalau value area low weekly jebol, artinya price keluar lagi masuk ke area inefficient, berarti ini sedang membuka ruang untuk retest value area low bulanan. Karena kalau kita cek ke value area low bulanan, ini masih tepat di atas price saat ini. Jadi expect another consolidation move di area point of control dan juga value area low di weekly. Jadi range saat ini masih bergerak di antara 86.000 sampai ke point of control weekly di 91.410. Dan bagaimana trading plan-nya? Long dan short kriteria. Dan untuk trading plan-nya ini pendekatan yang paling high conviction. Dan balik lagi, ini bukan financial advice, tapi kita trading on what we see. Jadi di sini ada data, fakta, dan angka. Yang pertama, untuk short setup, kita harus menunggu pullback ke point of control weekly. Kita harus melihat response delta dan open interest. Apakah ada agresi seller di sini? Kalau keluar response, baru kita bisa eksekusi short ke value area low weekly. Bagaimana kita mengecek open interest? Berhubung aku memakai ExoCharts, aku bisa melihat open interest yang real time di sini. Kalau kalian lihat ke kiri, di sini ada tulisan open interest dan ini salah satu indikator yang sangat penting di dalam auction market theory dan order flow. Dan kita masih bisa melihat di sini. Di sini ada penurunan dalam open interest dan price juga masih dalam macro bearish trend. So, apakah kita masih masuk dalam bias bearish? Tentu saja. Karena saat Bitcoin sudah breakdown dari 108.000, di situ adalah profit and cycle untuk Bitcoin. Jadi ini selaras dengan data yang kita punya serta structure yang terjadi di market saat ini. Jadi kita harus tunggu apakah open interest ini menunjukkan adanya agresi seller saat price masuk ke point of control weekly yang sedang resting di 91.410. So, next setup, kalau kalian mau nge-short, tunggu sampai price ke 91.410. Oke?
Bagaimana dengan long setup, Bang? Long setup hanya valid kalau Bitcoin kembali exit di atas point of control weekly. Jadi saat price mulai pricing in kembali dan dia close di atas point of control weekly, lalu dia membangun value barunya di atas, which is kalian tahu value area itu adalah area yang kotak ini, karena dia ini area yang balance dan di luarnya adalah area inefficient atau imbalance. Dan kalau dia sudah pricing in di atas 91.410, lalu dia membentuk suatu value area di area atas upper bound, dan ini baru bisa kita mencari long setup, artinya ada perubahan tren. Tapi kalau ini belum terjadi, bias tetap bearish, jadi jangan coba di long. Apalagi kalau kalian mau mencoba untuk swing trade, karena itu sangat berbahaya. Karena dengan kita menganalisis market melalui auction market theory, kita tahu pinpoint key level penting. Jadi tanpa harus kalian mengerti market structure, mengerti order block dan lain-lain, kalian bisa melihat key level yang berarti. Karena price itu it's all about volume. Mulai paham ya? Oke. Dan ini adalah breakdown lengkapnya. Kalau kamu suka breakdown deep seperti ini, aku bakal upload rutin. Kalau kamu pengen akses chart setup, breakdown harian, dan mentoring market, kamu bisa join komunitas TWM. Link ada di deskripsi. Kita optimize decision making sama kamu bareng-bareng. Oke? So, kita conclude buat breakdown BTC hari ini. See you in the next video. Thank you.